Halo Bedekers, kalian pasti sudah pada tahu kan siapa juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19? Yups, Ahmad Yuryanto, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Dan di balik masa jabatannya sekarang, terdengar kabar kontroversi tentang peraturan baru BPJS yang dibuat pemerintah. Apa kalian pada setuju dengan peraturan baru itu? Terlepas dari kontroversi yang menyelimuti, kali ini aku akan mengajak kalian kepoin kehidupan Ahmad Yuryanto. Kira-kira seperti apa kekayaan Bapak Dewas ini? Yaudah kita bongkar. Pemilik nama asli Ahmad Yuryanto, atau yang akrab disapa Yuri ini, lahir di Malang 11 Maret 1962. Ia adalah seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Jawa Timur angkatan tahun 1990. Ia banyak berkarir di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Jadi selama masa perkuliahan, dirinya aktif dalam organisasi dan dipercaya menjadi komandan Resimen Mahasiswa Unair tahun 1986 sampai 1988. Selepas kuliah, Yuri mengawali karirnya menjadi dokter militer. Lalu pada tahun 1987, ia bergabung menjadi perwira pertama Kesehatan Daerah Militer 5 Brawijaya. Kemudian di tahun 1991, dirinya kembali mengabdi di Kesehatan Daerah Militer 9 Udayana, Bali. Di tahun yang sama, Yuri juga percaya menjadi dokter di Los Palos, Timur Timur. Ia juga dipercaya menjadi wakil kepala RS tingkat 2 Dustira, Cimahi, Jawa Barat, karena karirnya yang baik sebagai dokter militer. Kemudian ia diangkat menjadi wakil kepala Kesehatan Daerah Militer 4 di Ponegoro, Semarang, hingga tahun 2011 menjadi Kepala Dinas Dukungan Kesehatan Operasi Pusat Kesehatan TNI. Pada tahun 2014, Yuri bergabung ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dipercaya menjabat sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Jabatan itu diemban selama kurang lebih 4 tahun. Hingga pada pertengahan 2019, Yuryanto dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Lalu pada 9 Maret 2020, ia kembali dipercayakan untuk menjabat sebagai Direktur Jenderal P2P Kemenkes RI. Bersamaan dengan wabah COVID-19 melanda Indonesia, Yuryanto ditunjuk langsung oleh Kepala Negara yang dilakukan secara resmi pada 3 Maret 2020 sebagai juru bicara pemerintah pada Lembaga Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sejak saat itulah, nama Yuryanto dikenal masyarakat luas karena wajahnya yang setiap sore menghiasi layar kaca untuk secara rutin memberitakan dan menginformasikan update perkembangan wabah COVID-19 di Indonesia dengan benar dan tepat sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Hingga pada 22 Februari 2021, Presiden Republik Indonesia kembali memberikan kepercayaan dan melantik Ahmad Yuryanto secara resmi sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2021-2026. Wajar sih Bapak Yuri jadi ketua, lihat dari karirnya saja dia selalu dipercayakan. Well, setelah melihat sekilas perjalanan karir Ahmad Yuryanto, sekarang yuk kita terawang kekayaan yang dimilikinya. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau disingkat LHKPN, yang dilaporkan Ahmad Yuryanto saat masih menjadi Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, ia ternyata punya kekayaan yang cukup fantastis. Pada 21 Januari 2020, Ketua Supervisory Board ini tercatat memiliki total kekayaan sebesar 4,3 miliar rupiah. Sebagian besar berasal dari kategori tanah dan bangunan senilai 3,5 miliar rupiah di Bogor. Selain bangunan dan tanah, Yuri juga memiliki harta kekayaan berupa harta bergerak lainnya, senilai 105 juta rupiah. Ia juga mempunyai harta kategori kas dan setara kas senilai 336 juta rupiah. Namun jumlah itu sedikit lebih banyak dibanding dari harta yang ia laporkan pada periode 2018, yaitu sebesar 4 miliar rupiah. Tak hanya itu, di usianya menginjak 59 tahun, ia juga memiliki beberapa kendaraan mewah yang menghuni garasinya. Masih merujuk LHKPN yang dilaporkannya, Ahmad Yuryanto diketahui memiliki kekayaan dalam hal alat transportasi dan mesin sebesar 405 juta rupiah, yang terdiri dari beberapa jenis kendaraan. Ia tercatat mempunyai sebuah mobil Kia Sportage minibus tahun 2013 senilai 200 juta rupiah.
Dan mobil Toyota Rush minibus tahun 2013 senilai 150 juta rupiah. Lalu dua motor miliknya adalah Honda Blade tahun 2012 dengan nilai 5 juta rupiah. Dan motor Kawasaki R6N tahun 2014 dengan harga 50 juta rupiah. Dengan semua kendaraan yang dimilikinya merupakan hasil sendiri loh Dedekers. Selanjutnya, kita beralih ke kabar yang tak kalah heboh, yakni soal pemerintah yang mewajibkan lampiran keanggotaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang ingin mengurus jual beli tanah. Peraturan baru ini ditetapkan pada 1 Maret 2022. Hal ini tentunya banyak menuai kritikan dari kalangan warga karena dianggap tidak relevan dan anggota DPR RI yang juga mengatakan itu hanya membebankan masyarakat. Peraturan baru itu sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden atau Impres nomor 1 tahun 2022 untuk mengoptimalkan manfaat BPJS Kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ditandatangani Presiden Joko Widodo sejak 6 Januari 2022. Sebanyak 30 kementerian dan lembaga diminta untuk melakukan percepatan terhadap rekrutmen peserta BPJS Kesehatan. Sampai 2022, BPJS Kesehatan mencatat capaian rekrutmen pesertanya mencapai 86% atau sekitar 230 juta jiwa. Artinya ada 14% atau sekitar 40 juta jiwa yang belum mendaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan impres tersebut bertujuan untuk memastikan semua penduduk tanpa terkecuali bisa masuk ke dalam skema jaminan kesehatan nasional. BPJS Kesehatan juga menyatakan peraturan itu sejatinya bukan untuk mempersulit. Namun cara tersebut dinilai anggota DPR RI Komisi 9, Kurniasi Mufidayati, justru malah menambah beban masyarakat. Karena berdampak pada proses administrasi banyak hal, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan publik. Di sisi lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, tidak mempermasalahkan aturan itu, tapi dia mendesak BPJS Kesehatan juga harus meningkatkan pelayanan yang baik dan nyata agar aturan baru itu memiliki dampak yang lebih baik. Timbul mengatakan jangan sampai kita dituntut untuk patuh sana-sini, naikin iuran, tapi pelayanannya juga nggak berjalan. Selain mengurus jual beli tanah, syarat keanggotaan aktif BPJS Kesehatan juga diberlakukan dalam pembuatan surat izin mengemudi atau SIM, surat tanda nomor kendaraan atau STNK, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, sampai menjadi persyaratan untuk calon jemaah haji dan umroh. Wah, gak kebayang ya gimana nantinya? Dan Dedekers, bagaimana menurut pandangan kalian tentang peraturan baru ini?